Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya mau cerita, Bun. Tadinya ada klien saya dan suaminya yang sering sekali cekcok, sering bertengkar, sering salah paham. Sekalinya bicara, pasti itu berakhir ketus, bahkan berakhir dengan pertengkaran. Bahkan saking seringnya bertengkar, mereka itu sampai seperti hidup serumah tapi gak ada rasa. Gak kayak pasangan suami istri lagi yang saling mencintai. Nah, rasa cinta itu sudah hambar rasanya, Bun. Dalam menjalani rumah tangga itu cuma sekedar rutinitas belaka. Dari kondisinya ini pastinya sudah bisa ditebak ya Bunda, bahwa pasangan suami istri ini itu jarang sekali melakukan deep talk untuk menyelesaikan masalah mereka. Situasi ini itu berlangsung cukup lama, sampai klien saya dan suaminya ini udah berpikir untuk mau bercerai saja. Buat apa sih rumah tangga seperti ini dipertahankan? Tapi qadarullah, Bun. Ketika klien saya merasakan puncak kegundahannya, beliau menemukan postingan saya dan akhirnya beliau meminta bimbingan bersama saya. Nah, waktu itu beliau cerita. Waktu beliau bercerita, saya mendengarkannya sambil mengamati aura di diri beliau dan rumah tangganya. Jadi dari auranya, pasangan suami istri ini memang keruh, Bun, dan kurang selaras energi auranya. Selain itu juga, ada watak yang gak selaras antara suami dan istri, dan selama ini tuh gak segera diatasi. Akhirnya, di sini saya berikan beliau 2 tips ringan. Jadi yang pertama, untuk menjernihkan aura rumah tangga beliau, saya menyarankan beliau untuk memperbanyak zikir kepada Allah sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa ashlih dzata bainana wahdina subulas salam. Ya Allah, pertautkanlah di antara hati kami, perbaiklah hubungan di antara kami, dan tunjukkan kami jalan kedamaian. Lalu Bun, yang kedua, di sini saya minta beliau untuk rutin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada suami di 3 waktu spesial. Nah, yang pertama yaitu saat suami beliau berangkat kerja. Yang kedua, saat suami pulang kerja. Dan yang ketiga, sebelum tidur. Nah, untuk momen pertama yaitu sebelum berangkat kerja. Nah, ini manfaatnya untuk menjadi pelejit semangat kerja suaminya. Karena buat suami, bekerja itu adalah medan tempurnya. Dan ketika dia mendapatkan kata-kata positif sebelum berangkat ke medan pertempuran, nah kata-kata itu akan mudah nyetrum, Bun, dan ngasih pengaruh positif buat suasana batinnya. Nah, di sini Bunda bisa bilang nih ke suami, misalnya, makasih ya sudah mau sarapan di rumah. Makasih ya buat perjuangannya menafkahi keluarga. Nah, misalnya seperti itu, Bun. Nah, untuk momen yang kedua nih, Bun, alias momen ketika suami di sini tuh pulang kerja. Nah, ucapan terima kasih itu akan menjadi recharge untuk mengisi baterai energi suami. Nah, jadi saat suami di sini tuh capek gitu sepulang kerja, maka alam batinnya itu akan terbuka lebar dan mudah sekali terpengaruh. Nah, makanya suami akan lebih mudah tersentuh hatinya ketika kita mengucapkan terima kasih di momen ini, Bun. Oke, misalnya nih, makasih ya udah mau capek dan susah payah cari nafkah. Semoga berkah ya, dan sebagainya. Nah, lanjut, Bun. Yang ketiga, yaitu momen sebelum tidur. Momen sebelum tidur ini juga penting untuk mengembalikan ikatan batin antara suami dan istri. Dan klien saya ini saya minta untuk rutin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebelum tidur saat sedang deep talk dengan suaminya. Oke, misalnya nih, Bun, makasih ya ayah udah bangunin rumah buat kita. Makasih ya udah berjuang demi nyukupin kebutuhan rumah, dan sebagainya. Jadi kebiasaan ini itu beliau mulai lakukan secara permanen, Bun. Awalnya beliau memang merasa berat, Bun. Beliau sempat protes nih, loh ini suami saya yang ngeselin, kok saya yang disuruh berterima kasih. Aduh, ini gimana logikanya? Emangnya dengan begitu dia bisa sadar? Tentu ini sangat wajar buat seorang istri ya, Bun.
Tapi ya akhirnya saya jelaskan kepada beliau bahwa ini adalah sebuah terapi batiniah untuk meluluhkan suami. Kenapa harus pakai cara seperti ini? Karena suami itu sangat rapuh dengan apresiasi, Bun. Jadi ucapan terima kasih dan apresiasi untuk suami itu ibarat bumbu yang bergizi untuk meluluhkan egonya. Sebab kebutuhan batin suami yang paling utama itu adalah apresiasi dan penghargaan, bukan perhatian. Nah, akhirnya Bun, klien saya ini melakukannya secara istiqomah. Dan alhamdulillah, rumah tangga beliau berangsur-angsur lebih damai dan harmonis. Ya, yang tadinya sudah kepikiran mau cerai nih, sekarang inginnya rumah tangga itu awet selamanya. Alhamdulillah ya Bun. Nah karena itu melalui video ini saya ingin mengajak para sahabat bunda sekalian dan siapapun nih Anda para istri yang ingin rumah tangganya lebih harmonis, lebih sejuk, lebih damai dan lebih tentram ya, untuk bersama-sama melakukan tindakan kecil yang positif, yaitu satu hari ya, satu ucapan terima kasih untuk suami secara istiqomah. Nah, satu kebaikan kecil yang istiqomah ini bisa mengubah nasib rumah tangga bunda beberapa waktu ke depan. Dan untuk merealisasikan gerakan ini, maka saya ingin menyatukan bunda sekalian dalam satu grup WhatsApp yang bunda bisa bergabung di dalamnya secara gratis. Dan setiap hari kita akan mulai Bun melakukan kebiasaan baru, yaitu mengucapkan terima kasih kepada suami. Nah, jadi di grup WhatsApp ini kita akan saling lapor nih Bun. Sudahkah tersenyum dan berterima kasih pada suami hari ini? Nah, di waktu apa kita berterima kasih? Lewat media apa nih? Lisan kah? WA chat kah? Voice note kah? Atau pakai tulisan? Dan bagaimana rasanya bisa mengucapkan terima kasih ke suami? Nah, ini buat bunda yang ingin bergabung, bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi video sekarang juga. Yuk Bun, kita sama-sama ramaikan grup ini. Ajak teman, sahabat, saudara, kerabat, dan siapapun yang bunda sayangi untuk bersama-sama melakukan perubahan positif dalam rumah tangga bunda. Semoga Allah menurunkan rahmatnya dan memudahkan kita dalam beristiqomah dalam kebaikan. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.